Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam sejahtera, serta salam harmoni. Baik, pada presentasi kali ini saya akan membahas hasil dari makalah yang sebelumnya sudah saya buat dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma dengan judul Implementasi Algoritma Greedy dapat digunakan untuk melakukan pertukaran mata uang secara efisien pada Lebaran Idul Fitri 2022 dengan memilih mata uang yang paling banyak ditukarkan. Sebelum pembahasan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya David Mario Yohanes Samosir dengan NIM 2115101055 dari kelas IKI semester 4 dari jurusan dan prodi Teknik Informatika Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Ganesha. Pada pembahasan ini, saya memiliki 6 buah poin pembahasan, dimulai dari pendahuluan, landasan teori, metode, pembahasan dan hasil, serta kesimpulan. Baik, langsung saja kita menuju ke pendahuluan. Terdapat latar belakang untuk membuat dan menyelesaikan masalah dari makalah yang saya buat. Di Indonesia, keberagaman budaya dan agama membentuk sikap saling menghargai dan saling menghormati. Dikarenakan adanya keberagaman budaya dan agama, juga terdapat seperti adat istiadat dan toleransi-toleransi antar agama. Seperti yang kita ketahui, terdapat beberapa hari raya yang biasanya melakukan kegiatan-kegiatan spesialnya tersendiri. Seperti pada kegiatan hadiah Natal, memberikan kado Natal, dan juga ketika Imlek memberikan angpau, serta juga ketika Lebaran memberikan biasa disebut sebagai uang THR. Nah, dengan adanya pemberian uang ini, biasanya diperlukan sebuah proses untuk pertukaran uang. Nah, yang ingin saya bahas adalah bagaimana cara mengefisiensikan pertukaran uang dengan menggunakan algoritma Greedy. Agar nantinya pada proses pertukaran uang tersebut bisa diimplementasikan dan bisa mengurangi yang namanya kecurangan ataupun yang namanya uh, adanya banyak antrian ketika customer atau pelanggan ingin menukarkan duitnya atau uangnya seperti itu. Tujuannya adalah untuk seperti yang sebelumnya saya bilang, untuk mengefisiensikan pertukaran uang pada saat Lebaran di kemudian tahun dan menghindari kecurangan serta meningkatkan efektivitas. Memperkenalkan metode algoritma Greedy sebagai solusi dalam mengembangkan algoritma pertukaran uang yang efisien. Kemudian terdapat juga rumusan masalah, di mana rumusan masalahnya ini adalah bagaimana sih pengembang algoritma pertukaran uang yang efisien dan akurat dapat membantu masyarakat melakukan pertukaran uang dengan harga yang lebih menguntungkan, terutama saat hari raya dan penggunaan mata uang asing, serta bagaimana metode algoritma Greedy menjadi solusi yang tepat dalam pengembangan algoritma tersebut. Dari rumusan masalah tersebut, saya memiliki pendekatan pemecahan masalah, yaitu pertama akan memahami masalahnya itu sendiri, kemudian setelah masalah dapat dipahami, membuat rencana untuk menyelesaikan masalahnya. Kita mulai dari apa sih yang harus dikumpulkan, data-datanya, apa saja yang biasanya mempengaruhi hal tersebut, dan apa saja yang biasanya dipakai dalam operasi tersebut. Kemudian melaksanakan rencana yang dibuat pada langkah kedua, yaitu mengimplementasikan keseluruhan rencana yang sudah dibuat, dan yang terakhir adalah memeriksa ulang hasil yang sudah diperoleh. Baik, langsung saja dimulai dari landasan teorinya. Terdapat 4 buah bahasan yang ingin saya informasikan, dimulai dari mata uang. Mata uang merupakan sebuah alat tukar yang diterima secara luas oleh masyarakat dan pemerintah suatu negara sebagai standar nilai yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas barang dan jasa. Sepertinya kita semua sudah mengetahui apa itu mata uang, dan mata uang ini sudah sebagai hal biasa dalam hidup kita. Kemudian selanjutnya adalah penukaran uang. Penukaran uang ini adalah sebuah metode transaksi atau sebuah kegiatan aktivitas transaksi uang atau transaksi yang melibatkan pertukaran uang dari satu bentuk ke bentuk lainnya dengan menggunakan nilai tukar yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan penawaran di pasar uang. Lalu selanjutnya pengertian atau teori dari Lebaran. Lebaran adalah sebuah atau suatu perayaan pada sebuah hari raya yang dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia sebagai tanda berakhirnya bulan suci Ramadan, bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Pada Lebaran biasanya kita memberlakukan, khususnya di Indonesia, kita memberlakukan sebuah adat istiadat yaitu berbagi, dan salah satunya adalah berbagi THR, seperti itu. Kemudian, apa sih algoritma Greedy? Algoritma Greedy adalah strategi
algoritma yang mencari solusi dengan memilih pilihan terbaik pada setiap tahap dalam harapan dapat menemukan solusi yang optimal secara global. Berikut adalah metode yang saya pakai pada pembahasan dan penerapan implementasi dari algoritma greedy di kasus tersebut. Dengan menggunakan metode algoritma greedy, ini untuk memaksimalkan jumlah uang yang dapat ditukarkan dan yang akan diterima oleh pengguna dengan mengambil uang pecahan dimulai dari yang terbesar terlebih dahulu. Bisa dilihat pada sebelah kiri ada alur flowchart yang menampilkan proses dari setiap step demi step, langkah demi langkah untuk menghasilkan tujuan akhirnya. Dimulai dari di sini saya membuat sebuah program, di mana program itu saya sudah setting dimulai dari menampilkan pilihan mata uang, lalu pengguna atau user memilih jenis mata uangnya. Karena di penukaran THR kali ini, di sini saya tidak membatasi hanya untuk rupiah saja, namun bisa dari mata uang asing. Jadi dapat user atau pengguna memilih jenis mata uangnya, kemudian sistem akan memvalidasinya, dan kemudian sistem pun akan membantu untuk menghitung penukaran mata uangnya sesuai dengan kurs yang sudah di set sebelumnya, yang sudah dibuat konfigurasi sebelumnya. Kemudian user akan atau pengguna akan memberikan atau menuliskan jumlah uang yang mau ditukarkan atau ya jumlah uang yang mau diberikan untuk ditukarkan. Dan nanti sistem akan memprosesnya sesuai dengan yang sudah disetting dan akan menampilkan hasil dari yang diminta. Kemudian setelah itu di sini ada pembagian juga dimulai dari THR untuk orang dewasa dan anak-anak. Untuk setelah user sudah menerima hasil dari penukaran duit dari mata uang asing ke dalam nilai tukar rupiah, user akan diminta lagi untuk memasukkan jumlah nilai uangnya yang mau ditukarkan untuk pertama kalinya ke orang dewasa. Lalu sistem akan memvalidasinya dan memprosesnya. Setelah sistem sudah berhasil memprosesnya, sistem akan menampilkan jumlah uang menurut sistem itu dari pecahan yang paling terbesar. Jadi pertukaran uang yang dilakukan oleh sistem ini akan diurutkan sesuai dari pecahan nilai yang terbesar hingga ke yang terkecil dan nantinya akan memberikan informasi sisa uang yang dapat diberikan untuk anak-anak. Kemudian dilanjut oleh sistem uang pemberian THR anak-anak. Dia ini memakai data dari sisa yang didapat dari pembagian orang dewasa dan memprosesnya dengan cara kerja yang sama dan diakhiri oleh mengeprint atau menampilkan sisa uang hasil yang sudah dibagikan atau diberikan kepada orang dewasa dan anak-anak. Perlu diingat pada metode ini, pada metode greedy khususnya, tidak selalu memberikan hasil yang efisien karena tergantung juga dari nominal atau denomisasi yang diberikan atau pecahan mata uang yang tersedia seperti itu. Mungkin jika masih bingung, saya akan berikan pembahasan lebih lanjut pada hasilnya nanti. Ya, jadi menurut data yang didapat dari laman Bank Indonesia pada tahun 2022, terdapat 7 buah pecahan mata uang khususnya rupiah yang akan dipakai dalam prosesi THR ini, penukaran uang ini. Dimulai dari pecahan 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000. Di sini bisa dilihat terdapat sebuah data yang sudah saya ambil dari laman Bank Indonesia itu juga pada tanggal 28 April 2022 terkait dengan kurs nilai jual dari mata uang asing ke dalam rupiah. Bisa dibaca dan dilihat, di sini saya menggunakan 7 buah nilai pecahan mata uang, khususnya pecahan mata uang asing, yang biasanya dipakai untuk transaksi pada proses lebaran, tahun 2002 kemarin. Dan data inilah yang akan digunakan dalam program sebagai nilai kurs jualnya. Baik, di sini bisa dilihat hasil. Di sini saya mempunyai sebuah program dengan bisa diakses linknya ini. Nanti akan memunculkan tempat pembuatan program saya. Dari sini sudah saya rekam sebelumnya bagaimana cara penggunaan program itu. Mungkin bisa kita tonton bersama-sama. Pada program ini, di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Pada program ini, seperti pada alur flowchart sebelumnya, di sini saya memberikan sebuah fungsi terlebih dahulu, di mana fungsi itu akan berguna dan dipakai untuk penukaran duitnya. Kemudian akan memberikan data atau yang akan bisa ditampilkan pada program untuk data-data yang bisa dipilih oleh user. Serta tadi ada kurs-kursnya. Kemudian di sini adalah prosesi ketika program ingin meminta user untuk
memasukkan berapa sih jumlah duitnya atau jumlah uang yang mau ditukarkan. Kemudian diakhiri oleh seperti yang tadi dibilang, diminta untuk pembagian atau penukaran untuk orang dewasanya terlebih dahulu. Ini adalah program untuk penukaran orang dewasanya, penukaran transaksi uang untuk orang dewasa. Kemudian dilanjuti oleh penukaran untuk anak-anak. Dan berikut adalah tampilan programnya. Di sini saya akan memilih dolar Singapura dengan ID SGD, dan pada program akan seperti yang dilihat, program meminta jumlah uang yang harus dimasukkan. Di sini saya memasukkan 500 dolar Singapura. Kemudian program akan mengkonversi sesuai dengan kurs yang sudah di setting sebelumnya dengan data kursnya. Kemudian saya akan memasukkan jumlah uang yang ingin ditukarkan untuk orang dewasa. Di sini saya memasukkan sebanyak 3.120.000, dan pada program akan memberikan hasil penukaran duit sebanyak 52 banyaknya uang pecahan 100.000, satu pecahan uang 50.000, dan satu pecahan uang 1.000. Dengan sisa jumlah yang seperti bisa dilihat terdapat sekian nominal, dan dilanjuti oleh hasil pembagian THR untuk anak-anak dengan 21 banyaknya pecahan uang 100.000, dan satu pecahan 20.000, satu pecahan 10.000, satu pecahan 1.000. Dan juga terdapat sisa jumlah uang setelah pembagian kepada anak-anak. Bisa disimpulkan pada saat ini sudah sesuai dengan penerapan algoritma greedy itu sendiri, yaitu seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Pada algoritma greedy ini saya akan menukarkan duitnya, dan program atau penerapan greedy ini akan menghasilkan penukaran uang sesuai dengan nilai mata uang atau denominasi dari yang terbesar duluan hingga ke yang terkecil. Seperti yang dilihat pada program, dimulai dari yang terbesar terlebih dahulu. Setelah yang terbesar maka menuju ke yang terkecil. Kemudian didapatilah sisa-sisanya. Pada program greedy ini juga terdapat jumlah sisa yang seperti bisa dilihat 555 perak. Itu dikarenakan tidak dimilikinya nilai atau pecahan uang denominasi sejumlah tersebut. Jadi program greedy ini tidak sepenuhnya efisien karena masih memiliki hasil atau nilai akhir yang seharusnya dapat ditukarkan juga. Karena ini tergantung dari data yang diberikan, seperti itu. Jadi tergantung dari keterbatasan datanya juga. Baik, setelah sudah dilihat bagaimana cara kerja dan bentuk dari program yang sudah saya implementasikan dan buat, dapat dimengerti, dan berikut ada kesimpulannya. Penerapan algoritma greedy ini memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang signifikan pada Hari Raya Idul Fitri, dengan memprioritaskan mata uang dengan nilai yang lebih tinggi duluan. Algoritma ini memungkinkan pengguna mendapatkan jumlah uang yang lebih besar dalam mata uang yang diinginkan, dengan menggunakan jumlah mata uang yang lebih sedikit. Selain itu, algoritma greedy juga mempertimbangkan ketersediaan mata uang yang dibutuhkan untuk pertukaran berikutnya. Pengoptimalan penggunaan mata uang yang ada, namun perlu diingat bahwa ada beberapa kelemahan yang harus diperhatikan, seperti kemungkinan terjadi kelebihan uang pecahan yang sulit ditukarkan kembali, seperti yang tadi, uang pecahan Rp500 tersebut. Kemudian juga adanya potongan biaya untuk layanan penukaran uang. Pada program tadi saya tidak memberikan potongan biaya. Dengan melakukan pengembangan lebih lanjut, penelitian yang mendalam, dan sosialisasi yang tepat, diharapkan penerapan algoritma greedy dapat memberikan manfaat yang lebih besar dalam pertukaran uang pada Hari Raya Idul Fitri dan masa yang akan datang. Saya kira itu saja, semoga dapat berguna dan bermanfaat. Jika ada yang ingin dipertanyakan kembali, silahkan ditulis dalam komentar. Dan jika teman-teman yang menonton video ini masih bingung bagaimana cara alur proses kerjanya, bisa mengulang kembali video ini. Dari saya sekian, terima kasih.